Hai guys, kali ini Reta mau bahas tentang soal-soal matematika dasar SIMAK UI. Nah, menurut Reta ini tuh tipenya tuh lebih kompleks gitu dari UTBK dan lebih harus mikir. Nah, jadi simak sampai akhir ya. Oke, masuk ke soal nomor 1. Ini sebenarnya masih gampang ya tentang matriks. Nah, diketahui A itu 1221, B-nya min 1211. Jika A plus TB merupakan matriks singular, nilai T kuadrat plus 3T plus 2 adalah... Nah, ini tuh cara ngerjainnya berarti tinggal dimasukin aja si T-nya ke si B-nya, ya nggak? Ya, nah, terus kita masukin deh. A-nya kita tulis dulu. 1, 2, 2, 1. Oke, terus plus TB. B-nya kita masukin min 1, 2, 1, 1. Oke, udah. Nah, terus kita selesaiin aja T-nya dikali ke B. Jadi min T, 2T, T sama T. Terus kita aritmetikain, tambahin 1 plus min T. 1 min T berarti 2 plus 2T. 2 plus T sama 1 plus T. Oke, udah. Terus kita jadiin 0, terus mutlakin. Ya. Nah, kita kali silang aja. 1 min T kali 1 plus T sama aja dengan 1 min T kuadrat, ya. Terus 2 plus 2T dikali 2 plus T sama aja kayak ini. Nah, terus kita tinggal cari aja hasil akhirnya. Min T kuadrat, min 2T, min 3T kuadrat, min 6T, min 3. Nah, terus kita bagi min 3 aja dong, biar sederhana. Jadi, T kuadrat plus 2T plus 1. Kita lebih sederhanain, jadi T plus berapa kira-kira? T plus 1 kuadrat. Jadi ketika mencari T itu sama dengan min 1. Nah, terus masukin ke soalnya. T kuadrat plus 3T plus 2. Jadi kuadrat plus 3 kali min 1 plus 2. Nya 1 min 3 plus 2 sama dengan 0. Yang A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang logaritma. Nah, ini soalnya ya. Kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, ini kan ditanya kan, berapa sih AB log B per C? Nah, terus kita sederhanain dulu si A kuadrat log B gitu. Kita ubah-ubah aja menurut sifat-sifatnya. Nah, kita ubah aja ke sifat yang A log B 1/2-nya itu dikedepanin itu sama dengan 6 kan? Sama aja kan? Nah, berarti A log B itu tinggal dikali silang 6 kali 2, 12. Begitupun dengan yang B pangkat 3 log C sama dengan 5. Berarti 1/3 B log C sama dengan 5. Berarti B log C 5 kali 3, 15. Ya. Nah, si A log B-nya itu kita ganti lagi, kita ubah. Jadi, balikin aja B log A. Karena ini nanti akan berhubungan sama si jawabannya. Nah, berarti AB log B per C itu gimana sih? Nah, kita ubah aja jadi min. Karena kan kalau per jadi min ya. AB log B min AB log C. Nah, berarti log B per log AB min log C per log AB. Ini juga berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi kamu harus paham banget sih sifat-sifatnya. Nah, log B itu kan sama aja kayak log B min log C itu sama dengan B log B min B log C kan. Tinggal diubah aja. Nah, terus tinggal diganti deh sama yang udah kita cari. B log B kan berarti 1 ya. Kita coret aja. Nah, B log AB itu kita sederhanain lagi, jadi B log A ditambah B log B. Kalau A kali B itu ditambah, tapi kalau misalnya dibagi itu dikurang. Jadi B log A ditambah A log B. 1 per B log A-nya itu berapa? Kan 1/12 ditambah 1. Min 15 per 1/12 tambah 1 juga. Oke, terus samain aja penyebutnya. Nah, berarti kan penyebutnya sama-sama 12 ya. Terus kita selesain 1/13/12 min 15/13/12. Nah, terus kita tinggal balikin aja. Karena kan per itu bisa jadi kali ya. Kalau misalnya pecahan. Nah, selesain aja deh 12/13 min 15 kali 12, 180 ya. Per 13. Jadi 12 min 180 sama dengan min 168/13. Jawabannya yang A.
Nomor 3, seorang murid diminta mengerjakan 8 soal dari 18 dengan ketentuan 1-5 dikerjakan. Banyak pilihan soal yang dapat dipilih. Ini pakai kombinasi berarti. Nah, caranya gimana? Nah, kita kan tahu bahwa 8 soal itu harus dikerjakan kan dari 18 soal. Nah, terus 1-5 itu wajib ya, karena kan harus dikerjakan. Berarti 18 dikurangi 5, 13 soal. Ya nggak? Nah, terus si 8 soalnya tadi, kita kurangi sama 5 yang udah wajib. Berarti sisanya tinggal 3 soal lagi dong. Nah, berarti untuk 8, 13, 18 ini bisa jadi kayak kombinasinya. Kita pakai kombinasi yang 13, 3. Berarti 13 faktorial per 10 faktorial sama dikali 3 faktorial. Jadi 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. 10 faktorialnya kita coret aja. Ya, terus kaliin 3 kali 2. 12-nya dibagi sama 3 kali 2. 6. 12 bagi 6 sama dengan 2, berarti 13 dikali 2 kali 11. Sama dengan 286, banyak pilihan soal. Jawabannya yang D. Oke, soal nomor 4. Joni melakukan pelemparan 3 koin dan menyingkirkan koin yang menghasilkan angka. Selanjutnya, Pino melakukan pelemparan koin tersisa. Peluang Pino melakukan pelemparan koin dengan hasil tepat 1 angka adalah, nah ini tentang peluang lagi. Cara ngerjainnya gimana? Nah, kita misalkan tadi kan bahwa si Joni itu melakukan pelemparan 3 koin, ya kan? Terus menyingkirkan angka. Karena kan kalau di koin itu kan ada angka, ada gambar ya, depan belakangnya. Terus Pino itu tadi sisa. Tepat 1 angka itu berapa sih peluangnya? Nah, coba kita cari sampel untuk si koinnya aja. Untuk 1, 2, dan 3 koin. Karena kan tadi disebutin bahwa ngelempar 3 koin kan. Nah, untuk 1 koin berarti peluangnya itu berapa? Peluangnya itu berarti ada angka sama gambar, ya. Kalau 2 koin, berarti ada 2 huruf ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, ya. Terus kalau yang 3 koin, berarti ada angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, terus gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar, gambar-gambar angka, ya gak? ya. Terus gambar-gambar-gambar. Nah, udah ya. Nah, berarti kita totalin dulu aja. Kalau ngelempar 1 koin itu 2, kalau 2 itu 4, kalau 3 itu 8. Nah, terus karena highlightnya itu Joni ngelempar 3 koin dan menyingkirkan angka, berarti Joni itu pasti nyari peluangnya untuk yang gambar, selalu yang gambar dong. Ya nggak? Nah, berarti si Pino itu si sisanya dan tepat 1 angka. Coba kita misalin aja tadi 3 koin. Berarti Joni itu sama Pino kombinasinya adalah 3 gambar, 2 gambar, 1 gambar. Kalau Pino tetap 1 angka ya. Kan tepat 1 angka di soalnya juga. Ya. Terus untuk yang Joni kita cari aja dari yang 3 koin. Nah, berarti ketika yang 3 gambar itu peluangnya cuma yang GGG, jadi 1/8. Ya. Terus kalau yang Pino itu kan 1 angka, berarti yang AGG, GAG, sama GGA, soalnya A-nya itu 1. Jadi 3/8. Dikaliin 1/8 kali 3/8. 3/64. Clear ya? Lanjutin selanjutnya. Kalau misalnya 2 gambar, berarti yang AGG, GAG, GGA sama kayak yang tadi. Berarti 3/8. Kali 1 angka tapi pakai yang 2 koin. Berarti AG sama GA. Berarti 2/4. Ya, dikaliin. 3/8 kali 2/4, 2/4, 6/32. Terus yang 1 gambar kita cari lagi. Berarti AGA, AAG sama GAA, 3/8 juga ya. Terus kalau yang 1 angkanya buat si Pino itu pakai yang 1 koin, berarti yang A. Jadi 1/2. Dikaliin aja, 3/8 kali 1/2, 3/16. Nah, terus kita jumlahin, samain aja penyebutnya dong. 3/64 tambah 6/32 tambah 3/16, samain jadi 64 penyebutnya. 64 bagi 64, 1 kali 3, 3 plus 12 tambah 12. Jadi 27/64. Jawabannya yang E.
Soal nomor 5, 3 orang berlatih menembak, peluang orang pertama, kedua, ketiganya 1/2, 3/5 sama 7/10. Nah, kemampuan seorang itu katanya nggak bergantung dari kemampuan menembaknya. Jika setiap orang melakukan tembakan, peluang bahwa ada setidaknya 2 orang mengenai sasaran, gimana? Nah, kita misalin aja K itu kena maksudnya tuh kena tembakannya ya. Dan TK itu tidak kena. Ya. Ini pemisalan aja gitu. Kalian bisa pakai pemisalan apa aja. Nah, terus kita cari satu-satu untuk yang kena sama yang tidak kenanya. Untuk yang P1 kenanya itu yang 1/2 maksudnya. Berarti kan 1/2. Berarti P tidak kenanya tinggal dikurangin 1 min 1/2. Ya, jadi 1/2. Oke. Nah, terus P2K itu tuh 3/5. Berarti P2TK itu 1 min 3/5 berapa? 5/5 min 3/5, 2/5. Terus P3K itu kan 7/10. Berarti P3TK itu 1 min 7/10. Jadi 3/10. Nah, udah diketahui nih. Kita tinggal cari peluang dari yang tadi syaratnya adalah minimal 2 kena. Berarti bisa jadi 4 peluang. Kenapa tuh? Yang pertama, yang kenanya 1/2. Yang kedua, 1/3. Yang ketiga, 2/3. Yang keempatnya, 1, 2, 3. Nah, terus kayak tinggal dimasukin aja si angka-angka yang udah kita carinya. Ya, jadi kayak satu kenanya itu kan 1/2. Nah, kita masukin aja semuanya. Yang satu kenanya 1/2. Terus yang 2K-nya itu 3/5. Ya, masukin 3/5 semuanya biar cepat gitu maksudnya. Terus yang 3K-nya itu tadi yang 7/10 ya. 7/10. Nah, tinggal masukin yang 3 TK-nya. Sama yang 1 TK. 3 TK-nya 3/10, sisanya tadi. Terus yang 1 TK-nya 1/2, sisanya juga. Terus kita tinggal kaliin aja semuanya. Yang nomor 1 peluangnya 9/100 ya. Kan 2 kali 5, 10 kali 10, 100. Yang kedua 14/100. Yang ketiga 21/100. Yang keempat 21/100. Nah, terus kita tinggal jumlahin aja hasilnya. Berarti 9 tambah 14 tambah 21 tambah 21. Karena kan penyebutnya udah sama 100. Jawabannya berapa? 42 tambah 23, 65/100. Kita sederhanain bagi 5 aja. Jadinya 13/20. Jawabannya ya E ya. Nah, mungkin itu soalnya nggak banyak, tapi yang penting aku pengen teman-teman paham aja sih tentang tipe-tipe soalnya. Tadi banyaknya di peluang, logaritma, sama matriks. Nah, kira-kira aku harus lanjut lagi nggak sih teman-teman? Drop aja di kolom komentar, dan kalau misalnya ada saran-saran lain, kayak misalnya bahas soal apa lagi, misalnya soal UMPTKIN, kedinasan, dan lain-lain, drop aja di kolom komentar. And terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga kamu sukses, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.